Pada hari ini topik yang diberikan kepada saya adalah mengenai kasih, tetapi kita akan melihat apa bagian kita di dalam mengasihi dan apa bagian Tuhan. Jadi ada bagian kita dan ada bagian Tuhan. Saudara, kalau kita semua tahu bahwa pada satu hari Tuhan Yesus ditanya oleh seseorang, hukum apakah yang terutama? Kata orang itu bertanya kepada Yesus. Tuhan Yesus menjawab di dalam Markus 12 ayat 30-31. Hukum yang utama yaitu kau kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan kau kasihilah dirimu, sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah hukum yang Tuhan berikan yang utama. Pada waktu orang ini bertanya kepada Tuhan Yesus, orang ini berpikir bahwa Tuhan akan memilih dari 10 hukum Taurat. Tetapi Tuhan menjawab dengan jawaban ini. Yang utama adalah kau kasihilah Tuhan Allahmu. Dan yang sama dengan itu yaitu kau kasihilah sesamamu manusia. Jadi saudara, dari kata-kata Yesus ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau Tuhan berkata itulah yang utama buat kita, maka berarti bahwa kita diciptakan oleh Tuhan untuk mengasihi. Kita diciptakan dengan tujuan untuk mengasihi. Itu adalah tujuan hidup kita. Kita diciptakan untuk mengasihi. Nah, sebab itu, kalau kita mau bertanya kepada diri kita, di dalam kita mengasihi, apa sih bagian kita, bagian manusianya apa? Saya melihat ada 3 hal. Yang pertama adalah kita harus menyadari tujuan hidup kita. Kita harus menyadari tujuan hidup kita. Kita diciptakan untuk mengasihi. Itu adalah tujuan hidup kita. Dan sadari akan hal itu. Yang kedua, setelah kita menyadari bahwa Tuhan menciptakan kita untuk mengasihi, maka hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah ambil keputusan. Apakah kita mau mengasihi atau tidak? Karena keputusan itu hak kita. Tuhan tidak bisa apa-apa. Kita sudah dijadikan oleh Tuhan, diciptakan sebagai free moral agent. Kita diberi kebebasan untuk memilih. Tuhan mengatakan firman-Nya, kita yang menentukan apakah kita mau melakukan atau tidak. Tuhan mengatakan bahwa kita diciptakan untuk mengasihi. Nah, sekarang decision kita, apakah kita mau mengasihi atau kita tidak mau mengasihi. Nah, saudara, yang pertama, kalau kita melihat mengapa sih Tuhan menyuruh kita mengasihi? Mengapa? Karena saudara, Tuhan melihat di dalam dunia ini semua manusia membutuhkan kasih. Semua manusia membutuhkan kasih. Orang-orang yang tidak mendapatkan kasih akan sangat menderita. Dan Tuhan sudah melihat dunia ini penuh dengan orang-orang yang menderita. Orang yang sudah ditolak, orang yang tidak dikasihi, orang yang diabaikan. Orang yang tidak mendapat perhatian dan mereka semua menderita karena mereka membutuhkan kasih. Mother Teresa berkata begini, the biggest disease today is not leprosy or tuberculosis, but rather the feeling of being unwanted, uncared for, and deserted by everybody. Jadi dia berkata bahwa penyakit yang paling dahsyat pada manusia bukanlah kusta, bukanlah TBC, bukan. Tetapi perasaan tertolak. Sebab kalau suara saya gini, saudara akan gregetan. Suruh minum. Perasaan tertolak.
perasaan yang merasa bahwa dirinya tidak dibutuhkan, itu adalah penyakit yang terdahsyat. Karena saudara, kalau kita merasa tertolak, kalau kita dikecewakan, kalau kita tidak diladeni, kalau kita diabaikan, maka hati kita dahulu yang sakit. Dari hati yang sakit inilah, kalau tidak disembuhkan hati ini, akan membuat penyakit kepada seluruh tubuh kita. Jadi penyakit yang terdahsyat adalah sebenarnya hati yang disakiti karena ditolak, karena diabaikan, karena merasa tidak disukai, karena merasa tidak dikehendaki oleh orang-orang, tidak diinginkan oleh orang-orang. Nah, itulah the biggest disease. Mother Teresa berkata begitu. Sebab itu Tuhan berkata, kasihi setiap orang. Dan saudara, kita semua bisa mengasihi, kasihi. Nah, sekarang yang kedua, jadi sekarang kita ambil keputusan, apakah kita mau mengasihi atau tidak. Nah, di dalam hal ini, yang nomor 2 ini, kita akan berkata begini, oke, kalau memang saya diciptakan untuk mengasihi, oke, fine, saya mau mengasihi. Tetapi the problem is, seringkali saya tidak merasa bisa mengasihi. Ya, kalau saya untuk mengasihi orang tua saya yang sudah memelihara saya, oke. Kalau saya mengasihi saudara saya, anak saya, itu gampang, otomatis. Tetapi bagaimana saya bisa mengasihi orang yang di jalanan yang saya nggak kenal? Bagaimana saya mengasihi orang yang gelandangan, orang yang di penjara, orang yang macam-macam? Bagaimana saya bisa mengasihi? Saya tidak merasa bisa mengasihi. Saudara, di dalam buku devotion yang saya tulis minggu yang lalu, pasti kalau saudara sudah baca, saya kasih contoh. Saudara, kasih itu tidak tergantung kepada perasaan. Kasih itu adalah perbuatan. Kasih itu action, bukan perasaan. Tahukah kita bahwa ada satu kebenaran yang luar biasa, bahwa action kita bisa merubah perasaan kita. Jadi kalau kita memutuskan untuk mengasihi, tidak usah bergantung kepada perasaan kita. Just lakukan, bertindak, maka tindakan kita, action kita akan bisa merubah perasaan kita. Dan saya memberikan contoh, suatu contoh yang pernah saya ceritakan di sini. Yaitu ada seorang hamba Tuhan yang sedang travel dari satu kota ke kota lain di Amerika. Dan perjalanan itu sebetulnya naik kapal terbang cuma 3 jam juga sampai. Tetapi karena pada waktu itu entah weathernya nggak karuan atau bagaimana, sampai plane dia itu harus diditur ke kota ini, diditur ke kota ini, diditur ke kota ini. Sehingga perjalanan yang seharusnya bisa dicapai dalam 3 jam kalau straight. Karena diditur kemana-mana, maka dia sampai di tempat sana. 21 jam kemudian, dia masih ada di airport yang terakhir untuk dia sampai terbang ke kota dia. Pada waktu itu dia sudah mangkel, marah, jengkel, kecewa, segala macam di dalam hatinya. Dan saudara, kalau orang dalam keadaan gitu, enggak kepengen mengasihi orang, enggak merasa bisa mengasihi orang, enggak merasa bisa berbuat baik kepada orang. Yang dia katakan pada waktu dia masuk ke dalam plane, dia cuma bilang, oke, saya mau, tidak peduli orang lain, yang kalau saya buka mulut, rasanya saya kepengen swearing. Hamba Tuhan saudara, rasanya udah kepengen swearing. Tapi dia bilang, saya tahu saya hamba Tuhan, saya enggak seharusnya swear. Dan sekarang itu dia ingat katanya di Amsal dikatakan bahwa orang sebodoh apapun juga, seorang fool juga akan bijaksana kalau mulutnya ditutup. Maka dia bilang, oke, saya tutup mulut dan saya bilang saya mau duduk dan saya mau tidur. Saya enggak mau ladeni siapapun juga. Setelah plane ini mulai jalan, dia sudah enggak peduli orang, dia duduk. Pada waktu plane ini jalan, tahu ada nyonya jalan, saudara, sempoyongan jalan di aisle kan, ininya sudah jalan, dia jalan, tiba-tiba jatuh, dobrak semua barangnya jatuh. Nah pada waktu itu dia ngelihat, dia bilang, who cares? Biarkan orang lain yang tolongin. Enggak ada yang nolongin, saudara. Mungkin semua orang juga sudah pasang seatbelt, enggak ada yang mau nolongin. Dia tunggu stewardess juga enggak ada stewardess, enggak tahu somehow stewardessnya di mana. Mungkin juga sudah bakal bednya. Nah pada waktu itu dia enggak kepengen, tidak merasa untuk mengasihi. Kemudian firman Tuhan mengingatkan dia. Suatu firman dari Amsal 11 ayat yang ke-17 dikatakan, your own soul is nourished
when you are kind. Your own soul is nourished when you are kind. It is destroyed when you are cruel. Jiwamu akan disegarkan kalau engkau berbuat baik, kalau engkau bermurah hati. Tetapi kalau engkau kejam, itu akan menghancurkan kamu sendiri. Saudara, dia bisa mengambil pilihan, apa yang mau dia lakukan. Firman Tuhan berbicara, firman Tuhan itu hidup, saudara. Pada waktu dia teringat firman itu, saudara, dia buka seat beltnya, dia bangun, dia tolongin ibu ini. Dia tidak merasa mau menolong, dia tolongi. Pada waktu itu sampai ibu itu sudah ditaruh semuanya dan ibu itu duduk di situ dikasih seat belt sama dia. Dia kembali duduk dan dia berkata pada waktu dia kembali duduk ada suatu kehangatan di dalam dia. Rasa hangat, rasa sukacita, rasa damai mengalir di dalam dia. Semua kemarahan, kejengkelan, kesebelan di dalam hatinya hilang semua, hilang semua. Ada satu sukacita di dalam hati dia. Saudara, kasih itu adalah tindakan. Jangan menunggu sampai perasaan kita dahulu bergerak. Lakukan saja, lakukan saja. Kalau saudara perhatikan, mari kita baca dalam Roma 12 ayat 9 sampai ke 21. Roma pasal yang ke-12 ayat 9 sampai ke 21. Judulnya dikatakan nasihat untuk hidup dalam kasih. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Dikatakan di sini dari mulai ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, kalau saudara baca perhatikan tadi dari kata demi kata demi kata, semua yang ditulis di sini adalah Tuhan menuntut kita action. Action. Katanya, hendaklah saling mengasihi. Dengan kata ini suatu perintah, kasihilah satu dengan yang lain. Bantulah dalam kekurangan. Do something kalau melihat orang kekurangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Janganlah membalas kejahatan dan kejahatan. Berdamailah dengan sesama. Beri makan kepada seterumu. Beri minum kepada seterumu kalau dia haus. Ini semua adalah suatu perintah. Do. Lakukan. Nah sekarang, kalau kita berkata, oke, jadi saya suruh melakukan. Bagaimana untuk hal ini dapat kita kerjakan? Kalau saudara tadi baca di sini, rasanya sulit ya. Untuk melakukan apa yang ditulis dari ayat 9 sampai dengan tadi ayat yang ke-21. Sulit. Bagaimana caranya? Saudara-saudara, kalau kita mau tahu caranya, kuncinya, ini adalah poin yang ketiga.
Tadi poin yang pertama, ketahui bahwa tujuan hidup ini adalah untuk mengasihi. Kedua, ambil pilihan, mau mengasihi atau tidak. Yang ketiga, kita harus tahu kuncinya. Kalau kita berkata saya mau, kuncinya di sini untuk saudara bisa melakukan adalah di dalam ayat yang pertama dari pasal yang ke-12. Ayat yang pertama pasal yang ke-12 berkata begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, di dalam mengasihi, di dalam kita melakukan ibadah kita, di dalam worship kita kepada Tuhan, kita pikir worship atau beribadah adalah kalau kita memberikan apa yang kita punya kepada Tuhan. Misalnya, kalau kita punya waktu 1 jam, kita berikan waktu saya kepada Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau saya punya uang 1.000 yang kelebihan saya mau berikan apa yang saya punya 1.000 ini untuk Tuhan. Kita pikir worship atau ibadah itu adalah memberikan kepada Tuhan apa yang kita punyai. Tetapi di dalam ayat ini tidak, saudara. Ayat ini berkata begini. Kalau saudara mau mempunyai ibadah yang benar kepada Tuhan, saudara mau worship Tuhan yang benar, di sini dikatakan, berikan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bukan hanya untuk mempersembahkan sebagian dari uang kita, bukan hanya untuk mempersembahkan waktu kita yang kita punya, bukan. Persembahkan diri kita seluruhnya sebagai persembahan yang hidup. Tubuh kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, inilah saya. Seluruh diri saya serahkan kepadamu. Kelebihan saya, kekurangan saya, seluruh yang ada pada diri saya persembahkan kepadamu. This is me. Persembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Saudara, kuncinya adalah mempersembahkan diri kita. Untuk kita bisa mengasihi, untuk kita bisa melayani orang lain. Berikan diri kita seluruhnya kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Bukan persembahan yang setengah mati. Bukan persembahan yang sudah mati. Persembahan yang hidup. Pada waktu kita masih mempunyai kekuatan, pada waktu kita masih utuh semuanya, berikan diri kita kepada Tuhan. Tuhan, inilah aku berikan, persembahkan diri saya kepadamu, seada-adanya. Bagian kita adalah menyerahkan diri kita. Bagian Tuhan adalah menyempurnakan kita. That is bagian Tuhan. Karena ada banyak kekurangan di dalam diri kita. Walaupun ada hal yang harus kita lakukan, seringkali kesanggupan kita itu terbatas. Tetapi kalau kita meminta kepada Tuhan, kita sudah serahkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan, inilah saya mau berikan kepadamu. Saudara, Tuhan yang akan melengkapi semuanya. Jadi poin yang ketiga untuk kita bisa mengasihi adalah serahkan diri kita seluruhnya kepada Tuhan. Nanti urusan Tuhan, saudara. Kalau kasih kita nggak cukup, urusan Tuhan. Tuhan yang akan menambah. Kalau waktu kita nggak cukup, urusan Tuhan. Tuhan akan menambah waktu kita. Kalau tenaga kita nggak cukup, Tuhan akan menambah tenaga kita. Yang penting berikan diri kita. Kasih kepada orang lain tidak bergantung kepada apa yang kita punyai. Tetapi bergantung kepada penyerahan kita kepada Tuhan. Bagian Tuhan adalah menyempurnakan kekurangan kita. Ingat, Christ in you is the hope of glory. Christ in you is the hope of glory. Kristus di dalam kita adalah pengharapan kemuliaan. Untuk kita bisa menjadi full bloom, seperti yang dulu saya pernah terangkan kepada saudara. Kemuliaan itu adalah kalau kita sampai penuh, sepenuhnya untuk Tuhan. Sepenuhnya kita melakukan yang terbaik buat Tuhan. Itu adalah kemuliaan. Jadi untuk kita bisa melakukan yang terbaik buat Tuhan adalah kalau kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menambahkan kepada kita semuanya. Christ in you is the hope of glory. Kristus yang akan menyempurnakan kita. Kita persembahkan diri kita kepadanya. Dia yang akan menambah segala-galanya kepada kita. Kalau kita baca lagi dari Roma 12 tadi ayat 9 sampai yang ke-21. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Harus genuine, saudara, genuine. Berikan, lakukan dengan kasih karena Tuhan yang menyuruh kita.
Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara mengerti itu. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, mungkin pada saat ini ada beberapa di antara kita yang kerajinan kita sudah kendor. Kita sudah mungkin merasa kecewa atau mungkin merasa begini dan begitu. Dan kita bilang, sudahlah biarin orang lain saja yang melayani. Saya sih sudah retired, saya sih tenang-tenang saja, biarkan orang lain saja. Saudara sudah kendor di dalam pelayanan saudara. Tuhan berkata gini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jangan, kata Tuhan. Jangan, kalau kerajinanmu sudah kendor, ada tanda bahaya saudara, tanda bahaya. Saudara sudah tidak mempunyai passion buat Tuhan lagi. Ingat saudara, pelayanan kita bukan melayani gereja. Saudara bukan melayani pendeta, saudara bukan melayani orang, saudara melayani Tuhan. Pelayanan itu untuk Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan suruh. Kalau Tuhan sudah memberikan segala-galanya buat kita, masa sih kita memberikan apa yang kita ada saja, diri kita saja kita nggak bisa. Saudara, untuk Tuhan pelayanan itu. It doesn't matter orang mengecewakan saudara. It doesn't matter orang membuat saudara sakit hati. Pelayanan kita buat Tuhan. Tuhan tidak pernah menyakiti hati kita. Dari sini. Sebab itu kalau kita merasa kendor, this is the time saudara yang tahu bagaimana pelayanan saudara. Kalau sudah merasa kendor, minta kepada Tuhan, nyalakan api itu lagi di dalam hati saya. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyalanya. Ada lagu itu saudara. Kalau saudara lagi nyanyikan lagu itu saudara, lagu nyanyikan dengan segenap hati. Saudara, pada waktu kita worship Tuhan bukan hanya sekedar nyanyi saudara. Berkata kepada Tuhan, biarlah rohku menyala-nyala. Minta Tuhan nyalakan lagi Tuhan. Dan layanilah Tuhan. Ingat, saudara bukan melayani gereja ICC. Saudara bukan melayani Pastor Joe. Saudara bukan melayani board. Saudara melayani Tuhan. Jangan lupa fokusnya. Kalau kita salah fokus saudara, sudah salah segala-galanya. Motif kita salah, semuanya salah. Enggak ada gunanya. Kita akan gampang kecewa kalau kita melayani manusia. Pendapat kita berbeda-beda. Layani Tuhan, saudara. Katakan di sini, bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Pada waktu kita mengasihi orang, saudara, seringkali kita dikecewakan. Pada saat kita mengasihi orang, seringkali orang menolak kita. Seringkali orang mengata-ngatai kita. Seringkali orang memfitnah kita. Kita mengasihi dia, kita melakukan action kebaikan buat manusia. Seringkali kita yang difitnah. Seringkali kita diputar balik semuanya. Saudara, sebab itu Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Pada saat kita dikecewakan, berharap kepada Tuhan. Tuhan yang bisa merubahkan semuanya. Berharap kepada Tuhan, sabarlah di dalam kesesakan. Pada waktu kita dianiaya, saudara, sabar. Saya selalu berkata, pada saat kita dianiaya, saudara-saudara, saya tanya kepada anak-anak saya. Pada waktu saya difitnah, pada waktu kita difitnah, pada waktu kita dijelek, kita tanya sama anak-anak. Saya tanya, apakah kalian tidak sakit hati? Saudara, kita mungkin bisa kuat, tetapi buat anak-anak saudara, saya tanya, kok kamu masih melayani Tuhan kok? Anak saya jawab gini, because I always remember what you said. The truth shall be revealed. The truth shall be revealed, saudara. Orang bisa mengatakan segala macam, kebenaran akan Tuhan reveal. Kebenaran akan Tuhan reveal. Sebab itu, bersabarlah di dalam kesesakan. Saudara, pada waktu saudara dianiaya, sesak, rasanya mau nangis. Bantal basah nangis, saudara. Tapi sabar, kata Tuhan, di dalam kesesakan. The truth shall be revealed. Dan bertekunlah dalam doa. Minta kekuatan daripada Tuhan. Tekun di dalam doa. Pada waktu kita mulai mengasihi orang, pada waktu kita bertindak mengasihi orang, saudara, ada tantangan banyak. Sabar. Bertekun di dalam pengharapan, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Saudara, kalau kita baca memberi tumpangan, kita selalu pikir buka rumah kita supaya orang numpang. Saudara, memberi tumpangan bukan selalu memberi ruangan di dalam rumah kita. Memberi tumpangan nomor satu adalah di dalam hati kita. Buka hati kita, beri tumpangan kepada orang untuk masuk ke dalam hati kita. Sebelum kita bisa menerima orang itu di dalam hati kita nggak akan mungkin membuka dompet kita, membuka rumah kita. Yang penting adalah buka hati kita untuk semua orang.
Kalaupun orang itu bersifat yang bertentangan dengan kita, orang itu kelihatan jahat, orang itu begini, orang banyak, saudara, beri tumpangan. Setiap orang itu beri chance buat orang. Second chance. Semua orang, Tuhan selalu memberikan kepada kita chance untuk berubah. Sebab itu, berikan tumpangan di dalam hati kita kepada semua orang. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Saudara, berkatilah. Mungkin pada saat saudara dianiaya, saudara gak bisa berkati. Tetapi penting, jangan mengutuk. Sebab kalau saudara mengutuk, berarti saudara bekerja sama dengan iblis untuk menghancurkan manusia ciptaan Tuhan. Jangan mengutuk, berkatilah. Dari mulai tidak mengutuk, makin lama kita makin oke, makin lama kita bisa mendoakan, makin lama kita bisa memberkati. Bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Saudara mengerti ini semua. Hendaklah kamu sehati sepikir, ini juga saudara mengerti. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Berdamai dengan semua orang. Saudara, sini, saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Karena ada tertulis, pembalasan itu kata Tuhan adalah hakku, kata Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Saudara, kalau kita mengerti, renungkan firman ini, saudara tenang. Saudara dianiaya, saudara dikata-kata yang gak karuan, saudara tenang. Urusan Tuhan, urusan Tuhan. Yang penting jaga hati kita bersih di hadapan Tuhan. Nah, itu yang penting kita lakukan. Dan kalau sekarang kita mengerti, yang pertama adalah mengerti tujuan hidup kita. Kedua, ambil keputusan. Ketiga, persembahkan diri kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan do the rest. Ada seorang hamba Tuhan, saya pernah ceritakan, bagi saudara yang ingatannya kuat berapa tahun yang lalu. Seorang hamba Tuhan yang bernama Ron. Dia menjadi chaplain di sebuah penjara di Arkansas. Satu hari dia baru melayani beberapa bulan di penjara itu sebagai chaplain di sana. Satu hari kepala penjara telepon dia, Ron cepat datang ke sini. Ada riot terjadi di dalam penjara ini. Ron kaget, cepat sekarang ini juga. Dia cepat berangkat ke penjara, saudara. Sampai di sana, kepala penjara itu di kantornya sedang jalan bolak-balik, keringat di sini, keringat dingin keluar, saudara. Karena dia ketakutan setengah mati. Waktu Ron datang, ada apa? Ada terjadi riot. Di bagian death row, orang-orang yang mau dihukum mati di sana lagi ribut, perang. Entah apa yang terjadi, nggak ada yang berani masuk. Semua penjaga penjara sama kepala penjara nggak ada yang berani masuk. Ketakutan, mereka tahu ada perang di sana dan mereka nggak tahu what to do. Dan dia bilang, sebelum saya melakukan apa-apa, saya mau tanya kamu dulu. Apakah engkau Ron, kamu mau masuk atau enggak? Si Ron pikir yang benar aja. Dia baru dengar selama 9 bulan ada orang 4 dibunuh di dalam. Dan dia pikir ini di death row lagi. Ini orangnya udah kalap-kalap ya saudara kalau di death row itu. Dia bilang, kamu mau masuk enggak? Sebab kalau ini semua voluntary loh. Kalau kamu enggak, ya sudah, enggak apa-apa. The last thing yang akan saya lakukan panggil SWAT. Nah kalau SWAT datang sudah bisa perang di dalam, bisa pasti terjadi bloody pembunuhan di dalam. Nah sebelum SWAT itu dipanggil, dia tanya, kamu mau masuk enggak? Tapi saya enggak menjamin keselamatan kamu, kata kepala penjaranya. Saya juga enggak kasih kamu orang-orang untuk melindungi kamu, enggak ada protection. So kamu mau masuk enggak? Si Ron diam, nah that is saudara. Coba kalau saudara jadi si Ron, chaplain di situ, kira-kiranya kepengen masuk enggak? Mau masuk? No way. Kalau suruh pilih pasti enggak mau. Merasa mengasihi enggak itu orang-orang yang di dalam sana? Aduh boro-boro ngasihi saudara. Enggak. Tapi karena dia sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dia tanya, Tuhan, saya sudah mempersembahkan diri saya buat Tuhan. Apa yang Tuhan mau saya lakukan? Saudara di situ Tuhan menggerakkan hatinya, masuk. Dan pada waktu itu ada di dalam ada dorongan, rasanya dia mesti masuk. Kemudian pikiran dia jalan, iya. Kalau saya nggak masuk, apa gunanya saya jadi chaplain di sini? Lebih baik saya resign dari chaplain. Lebih baik saya resign.
Dia bilang, saya masuk. Saudara, pada waktu itu, benar lah, nggak garanti loh selamat kamu. Saudara tahu, dia bisa jadi hostage di dalam. Dia bisa dibunuh di dalam. Dia bilang, saya masuk. Cuma dengan kasih Tuhan, saudara, itu dibuka pintu, jeruji itu dibuka, dia masuk, tutup lagi sama ini, di lock lagi. Gak ada yang mau masuk sama dia. Dia masuk sendirian, masuk ke dalam jalan. Ini orang-orang yang di sini semua memperhatikan dia, tapi ini bukan yang di death row. Dia masuk sampai ke dalam tempat yang akan dihukum mati. Pada waktu dia masuk ke dalam ruangan itu, dia baru lihat apa yang terjadi di dalam. Pada waktu dia masuk ke dalam ruangan itu, wah itu di situ benar-benar orang lagi ribut, ruangan swearing, macam-macam segala macam. Ternyata saudara di situ kejadiannya adalah ada satu orang yang baru, inmate yang baru, dia namanya Sony. Di sini Sony nggak datang. Namanya Sony, orang hitam. Nah dialah yang bikin kacau. Di bagian di death row itu ada 11 orang yang akan dihukum mati. 9 diantaranya orang hitam. 4 dari antara mereka adalah dia akan dihukum mati karena rape, karena memperkosa. Sedangkan ada orang-orang putih yang dipenjara karena sama, karena rape. Tapi mereka nggak dihukum mati. Mereka dihukum 15 tahun penjara. Tetapi orang yang hitam ini dihukum mati. Nah saudara, pada hari itu si Sony ini sedang diberi tugas mopping the floor, ngepel floor di situ. Saudara. Pada waktu dia datang bawa mop ke situ, dia orang-orang death row ini pernah juga datang ke service yang diadakan oleh Sharon ini. Bahkan ada di antara mereka itu yang sudah terima Tuhan, orang yang mau dihukum mati ini. Pada waktu dia masuk ke situ, pada waktu si Sony ini masuk, dia pakai uniform penjara, kan? Dia gambar, uniform itu digambar. Di dalam gambar itu dia gambar Yesus dengan cara yang sangat menghina, dan dia tulis di situ Blue Jesus. Pada waktu dia masuk situ dan lihat orang banyak yang marah, offended karena pakaian dia itu. Maka mereka maki-maki dia dan dia maki-maki balik. Dan mereka sudah mulai maki-makian sampai mereka sudah siap perang. Beberapa orang di dalam, sudah mungkin di dalam, saya nggak pernah masuk ke dalam penjara. Di dalam penjara mungkin ada wastafel sama ini. Itu apa selang itu, besi pipa itu bisa dicopot sampai lepas untuk jadikan senjata. Saudara. Itu mereka sudah mau gontok-gontokan. Pada waktu Ron masuk ke situ, si Sony langsung datang dan ya kamu, dia bilang. Jesus dia bilang white people's God. Jesus itu Tuhannya orang putih ya. Tuhannya orang putih. Nah kamu ini preacher. Lalu dia mulai kamu preacher. Kamu yang bikin problem. Kamu yang bikin diskriminasi. Kamu yang ini. Dia maki-maki si Ron itu. Sampai kalang kabut. Saudara, sampai lama sekali. Sesudah lama dia maki-maki. Si Ron diam aja. Dia bilang saya diam aja bukan karena saya sok spiritual. Saya takut. Dimaki-maki, setelah stop dia maki-maki. Dia katakan, betul gak? Dia datang ke mukanya si Ron, dia bilang, betul kan yang saya katakan? Jesus itu Tuhannya orang putih? Dia katakan gitu. Saudara, apa yang Ron lakukan? Ron pegang pundaknya dan dia katakan, pegang pundak orang kayak gini nih bahayanya setengah mati. Tapi dia pegang pundak dia. Dan kemudian Ron berkata, Sony, Yesus datang ke dalam dunia hanya untuk 2 reason, 2 tujuan. Yang pertama adalah untuk mengembalikan manusia kepada Bapa. Karena sejak Adam jatuh ke dalam dosa, manusia terpisah dari Bapa. Yesus datang untuk membalikan manusia kepada Bapa. Dan yang kedua, Yesus datang untuk mengembalikan manusia dengan manusia. Karena sejak Kain membunuh Habil, kamu dan saya selalu bertengkar. Sebab itu Yesus datang hanya untuk 2 reason ini. Saudara, dia cuma berkata begitu, saudara. Sony tertunduk. Dan dia berkata, oh I didn't know that. Saya nggak pernah tahu itu. Dia mellow, beres segala persoalan, beres hari itu, saudara. Sampai Ron bisa keluar dari penjara.
semua settle, beres. Orang yang ngamuk-ngamuk ini stop ngamuknya. Saudara, ini yang saya katakan, love is action. Karena dia sudah mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Tuhan katakan masuk, dia masuk. Bagian kita mempersembahkan diri kita. Bagian Tuhan adalah melengkapi, menyempurnakan kita. Dan pada waktu besok harinya diadakan kebaktian. Ron berkhotbah, puji-pujian. Sony ada di situ, ikut memuji Tuhan. Saudara, di sini the power of love bukan daripada apa yang kita punyai, tetapi dari siapa Tuhan yang ada di dalam kita. Biarlah kita benar-benar memberikan ini kepada Tuhan. Tuhan berkata, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Saya nggak ada kesempatan untuk menerangkan mengenai bara api ini. Saya pernah menerangkan pada berpuluh-puluh tahun yang lalu, tetapi ini ada artinya. Bukan untuk mempermalukan seteru kita, tetapi benar-benar untuk bless seteru kita pada waktu kita memberi makanan dan memberikan minuman pada waktu mereka kehausan dan kelaparan. Saudara, kesimpulannya, bagian kita, serahkan diri kita. Bagian Tuhan, dia yang adalah El Shaddai, the all sufficient God, dia yang akan memberikan kepada kita, melengkapi kita dengan apa yang kita butuhkan. Melengkapi apa? Segala sesuatu yang kita butuhkan untuk bisa melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Pada hari ini saudara, saya ingin mengajak saudara-saudara semua, mari kita nyanyikan lagu, Bapa, ku persembahkan tubuhku. Kalau ada satu hal yang harus kita lakukan pada hari ini, saya percaya persembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Dan pada waktu kita menyanyikan lagu ini, saudara, ini adalah suatu permohonan kita kepada Tuhan. Ini suatu confession kita kepada Tuhan. Ini suatu pernyataan dari hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdiri. Katakan ini kepada Tuhan. Tuhan, inilah aku persembahkan diriku sebagai persembahan yang hidup. Dari Roma pasal 12 ayat yang pertama. Katakan dengan segenap hati kita, saudara. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan